Baik, di sini saya akan menyampaikan materi umum. Di sini saya membawakan mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Jadi selama 1 semester kita akan membahas tentang sosiologi pendidikan. Mungkin bagi kita istilah sosiologi pendidikan ini sudah tidak asing lagi, ya, apalagi dengan mendengarkan kata-kata atau melihat kata-kata sosiologi. Ini adalah sebuah pelajaran yang pernah kita pelajari ketika kita SMA dulu. Pengertian dari sosiologi pendidikan. Nah, sebelumnya sosiologi itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama sosios dan logos. Sosios artinya sosial, logos artinya ilmu. Jadi kalau kita gabungkan menjadi ilmu sosial. Sosial itu apa sih? Sosial itu adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan apa sih? Ya, menurut Nasution, pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia secara manusiawi. Artinya, ada pentransferan ilmu di situ dari yang tahu kepada yang tidak tahu, sehingga yang tidak tahu itu paham dan menjadi tahu akan ketidaktahuannya. Jadi dari kedua istilah ini, apakah ada ilmu sosial dengan pendidikan kaitannya? Nah, kita bisa menggambarkan, kita lihat dari pengertiannya tadi, secara otomatis ini ada. Kenapa? Karena di sekolah, di dalam pendidikan itu yang kita ajari adalah manusia, bukan robot. Makanya kita memerlukan proses interaksi antara guru dan murid. Nah, pengertian sosiologi pendidikan secara umum adalah kajian sosiologis yang mempelajari hubungan antara masyarakat, interaksi sosial dalam paradigma pendidikan. Artinya, dalam sosiologi pendidikan ada hubungan pengajaran, pelatihan, dan pengetahuan dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Ya. Jadi di sini adalah bagaimana kita mengkaji secara sosiologis. Pendidikan kita arahkan ke sosiologis. Ya. Next, apa sih ruang lingkup sosiologi? Nah, ruang lingkup sosiologi itu yang pertama, interaksi guru dan siswa. Interaksi ini timbul dalam lembaga pendidikan yang mana dalam bentuknya selalu berkaitan dengan pengajaran dan penyampaian pengetahuan antara seorang guru dan murid. Di dalam kenyataannya, ketika kita menyampaikan ketika menyampaikan materi dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, tentunya akan ada interaksi. Contoh, anak-anak sampai di sini apakah kamu paham? Maka anak-anak akan menjawab, paham Pak, paham Bu. Nah, itu namanya interaksi sosial antara guru dan murid. Ataupun murid bertanya kepada guru. Murid bertanya kepada guru, Pak, saya tidak paham pada bagian ini. Bisakah Bapak menjelaskannya ulang? Nah, itu namanya proses interaksi sosial antara guru dan siswa. Yang selanjutnya ada dinamika kelompok di organisasi intrasekolah. Namanya di SMA itu ada OSIS ya, organisasi intrasekolah. Nah, apa itu dinamika? Jadi parabola ini menjadi fokus dalam pembahasan sosiologi pendidikan. Hal ini lantaran dalam kelompok sosial di lembaga pendidikan selalu berkaitan erat dengan organisasi intrasekolah. Yang ketiga, struktur dan fungsi sistem pendidikan. Kajian dalam sosiologi pendidikan juga memfokuskan diri dengan penanganan antara struktur dan sistem yang ada di dunia pendidikan. Sekali lagi, karena kita berhubungan dengan manusia, maka ada hal-hal yang harus kita koordinasikan, yang kita organisasikan, ya. Yang selanjutnya ada sistem. Terakhir, yang menjadi fokus kajian dalam sosiologi pendidikan adalah sistem pendidikan dalam masyarakat yang berhasil dan tidak berhasil diterapkan atau diaplikasikan. Misalnya untuk sistem pendidikan ini adalah kurikulum. Pada materi yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana perubahan kurikulum ya yang ada di Indonesia. Sekarang ini namanya kurikulum 2013. Sebelumnya ada KTSP, sebelumnya ada KBK, sebelumnya juga ada CBSA. Jadi kemungkinan juga kurikulum 2013 ini akan berubah lagi menjadi kurikulum nasional lainnya. Kita lihat saja ke depannya. Dan selanjutnya, apa sih tujuan dari sosiologi pendidikan? Nah, jadi tujuan sosiologi pendidikan ini diajarkan atau dipelajari untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsi pengetahuan secara eksplanasi.
prediksi dan utilitas terhadap segala bentuk yang ada dalam fenomena sosial dan juga fenomena pendidikan. Hal ini lantaran model yang terdapat dalam pendidikan lebih bersifat fungsional dan dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat luas, ya. Jadi tujuan kita ini mempelajari sosiologi pendidikan, bagaimana cara kita, seni kita berhubungan dengan manusia. Karena kita hidup di dunia ini, di alam nyata ini kita berhubungan dengan manusia. Bagaimana seni dan sikap kita berhubungan dengan manusia, itu yang menjadi fokus di dalam sosiologi pendidikan. Ini dulu materi umum untuk hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita baru masuk materi sesuai dengan silabus yang ada. Terima kasih.